Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ada sekitar 50 unit mobil yang akan dilelang pada hari ini. Dan di sini Balai Lelang Sun mengadakan lelang secara tertutup dan akan segera dimulai. Peserta lelang sudah mendaftarkan lotnya pada hari ini. Itu ada sekitar 12 amplop ya. Jadi nanti kita akan saksikan secara eksklusif bagaimana cara proses lelang secara tertutup seperti ini. Mendukung gerakan pemerintah dari PSBB ini, Balai Lelang Sun tetap mengadakan lelang dengan cara lelang tertutup. Gue sudah pernah menceritakan di beberapa video sebelumnya seperti apa lelang tertutup. Kali ini gue tidak perlu menjelaskan kembali, jadi kita langsung cek aja prosesnya di Balai Lelang Sun seperti apa untuk lelang tertutup ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada peserta lelang, yang hanya ada petugas-petugas dari Balai Lelang Sun. Jadi saat peserta lelang sudah mendaftar untuk lot di mana unit yang akan mereka ambil itu, mereka dihimbau untuk segera meninggalkan lokasi tempat lelang di Balai Lelang Sun ini. Karena untuk mencegah penyebaran, jadi di sini guna mensukseskan program pemerintah yaitu PSBB, salah satunya program dari Balai Lelang Sun. Setelah mendaftar, mereka dihimbau untuk pulang dan akan menyaksikan live lelangnya melalui aplikasi Zoom. Nah, di sini nanti akan gue liput secara eksklusif gimana proses lelang secara tertutup dan dengan aplikasi Zoom. Oke, langsung kita masuk ke office Balai Lelang Sun. Oke, kita masuk. Oke, amplop sudah terkumpul sekitar 12 amplop ya. Jadi ini akan segera dimulai untuk proses lelangnya di Balai Lelang Sun ini. Oke, pejabat lelang sudah memulai untuk risalahnya dan ini akan dimulai segera. Baik, kita akan coba hitung dulu amplopnya. Di depan kita sudah ada masuk 1, 2, 3, 12 amplop ya, 12 amplop. Mohon dibantu untuk dibuka Bapak-bapak. Baik, ada 12 amplop. Oke, sebelum saya bacakan, saya informasikan sekali lagi bahwa penawaran ini bukan penawaran tertutup, tetapi penawaran dengan menggunakan amplop. Jadi memang penawarannya terbatas, makanya kita sering sebut dengan penawaran tertutup. Jadi penawaran tertutup, kalau nanti orang awam menilai bahwa kita lelangnya tertutup, sebenarnya tidak. Lelangnya tetap terbuka untuk umum, siapapun boleh mengikuti, tetapi dengan penawaran terbatas. Jadi nanti para peserta lelang diperkenankan untuk melihat barang dan melakukan penawaran secara terbatas di dalam amplop tertutup yang benar seperti itu. Baik, kita langsung bacakan. Yang pertama adalah NIPL 0102. Ya. Siap Pak Rizky? Siap. Ada dua penawaran. Pertama lot nomor 32 Ya, lanjut. sebesar 67.500.000 dan lot nomor 54 sebesar 81 juta. NIPL 09 menawar lot nomor 9 66.500.000. NIPL 11 menawar lot nomor 9 69 juta. NIPL 0607 menawar lot nomor 9 66.500.000 dan lot nomor 49 sebesar 111.500.000. Yang terakhir NIPL 14 menawar lot nomor 54 sebesar 82.500.000. Silahkan dibacakan. Selesai sudah. Lot kedua tidak ada, lot ketiga tidak ada, lot keempat tidak ada, lot kelima tidak ada, lot 6 tidak ada, lot 7 tidak ada, lot 8 tidak ada, lot 9 ada penawaran. Oke, selamat NIPL 11 Sujat Moko. NIPL 015. Selamat Pak Hidayat 015. Lot 32 ada penawaran, 3 penawaran 67.500. atas nama Doni Suwandi. Pak Doni NIPL 001. 001 lanjut. Lot 33 tidak ada, atas nama 111.500.000 Oke, atas nama Beni Santoso. Pak Beni, selamat Pak Beni. NIPL 006 sudah terakhir. Baik, selesai sudah acara lelang kita. Request dibuka Pak penjual. Dibuka ya. Ya. Untuk requestnya silahkan langsung diajukan penawaran via telepon. Demikian saya mewakili Balai Lelang Sun dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan selama lelang kita.
Bila Taufik Walijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke guys, lelang sudah selesai dan sekarang gue lagi ada di lot parkirnya Balai Lelang Sun, dan gue akan mereview mobil-mobil apa yang sudah laku pada sore hari ini. Dan ada 12 penawaran atau 12 amplop, dan yang laku itu aja sekitar 7 unit kendaraan ya, atau 7 unit mobil. Dan apa aja yang laku, kita ikutin aja video gue sampai selesai guys. Kita akan menuju mobil yang laku, dan di sini ada sekitar tadi 7 unit mobil yang laku, tapi itu masih di luar request ya. Nah, request ini masih dibuka sampai saat ini. Kali aja nanti ada yang request untuk kendaraan atau mobil yang ada di Balai Lelang Sun ini. Jadi nanti kalaupun ada yang request, kita nanti akan liput dan kita akan saksikan sama-sama. Kalau nggak ada ya kita selesaikan video kita sampai di sini. Oke? Nah, ini lanjut. Ini mobil yang laku tadi pertama, dan ini cukup ramai ya. Ada beberapa dari 12 amplop ini, dan masing-masing hampir sekitar 50% yang nawar mobil ini. Ini adalah Toyota Yaris S manual transmission 2011 ya. Ini open bidnya waktu itu 75 juta, sekarang sudah di 65 juta. Dan lakunya di 69 juta rupiah. Selamat buat pemenangnya. Pajaknya mati di September 2019. Nah, kalau dilihat kondisinya masih serba cukup ya. Nah, kondisi dari belakangnya masih terbilang cukup. Oke, jadi seperti ini kondisinya Yaris S 2011 manual transmission. Jadi kekurangannya ada di cat ya. Jadi catnya ini butuh dicat ulang. Termasuk di bagian bempernya yang sudah tidak presisi. Ya, ini kayaknya juga sudah harus di repair dan dicat ulang. Oke, selamat buat pemenangnya. Ini adalah Toyota Yaris tipe S manual transmission tahun 2011. Open bid 65 juta, lakunya di 69 juta rupiah. Nah, ini teman-teman akhirnya laku juga nih Toyota Altis. Nah, ini kita review sedikit. Ini adalah Toyota Corolla Altis 1800 cc yang ini tipe V. Ini automatic transmission tahun 2016. Dan ini pajaknya nggak ada karena nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Tapi tertera di plat nomornya ini di bulan 11 tahun 2022. Jadi hanya bisa dicek di online saja. Open bidnya saat ini dari waktu itu dari 180-an, sekarang sudah turun di 162 juta rupiah, dan lakunya pun di harga dasar, nggak ada saingannya ya. Jadi selamat buat pemenangnya, dapat harga dasar di 162 juta untuk Toyota Corolla Altis ini. Dan kondisinya ini masih serba B karena masih tahun 2016 juga, dan kondisi eksterior dan interior termasuk mesinnya masih dalam kondisi B. Oke, ini adalah Toyota Corolla Altis tipe V automatic transmission tahun 2016. Open bidnya 162 juta, lakunya di 162 juta juga. Nah, ini juga laku yang pernah kita kemarin review di open house. Ini adalah Sigra. Yuk kita cek dari depan. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra R automatic transmission tahun 2017. Di sini pajaknya di Agustus 2019 dan opennya 67 juta, dan pemenangnya pun dapat harga dasar di 67 juta rupiah juga. Nah, ini kondisinya dari eksterior gue bilang masih kurang ya. Karena ini ada beberapa baret yang sudah pernah gue bahas di open house. Dari bempernya sebelah kiri depan ini sudah banyak baretan dan juga luka. Lalu di bagian sebelah kanan ini sudah patah ya spionnya, dan ada baretan juga, dan penyok di bagian fender dan bumper sebelah kanan bawah. Lalu bannya belakang kanan kempes, dan ada beberapa juga penyok di belakang di bagian pintu bagasinya. Oke, jadi kalau teman-teman mau lihat, ada di open house-nya di Dozo 21 di Balai Lelang Sun. Dan ini gua hanya mereview unit yang sudah dimenangkan. Oke, ini adalah Daihatsu Sigra R automatic transmission tahun 2017. Open bidnya 67 juta, lakunya juga di 67 juta juga. Pajaknya mati di Agustus 2019. Selamat buat pemenangnya, dapat harga dasar ya. Oke guys, ini mobil laku juga ya. Oke, ini adalah Suzuki EPV DLX manual transmission, dan ini tahun 2013. Pajaknya di bulan Maret 2020, jadi hanya mati di tahun ini. Ini open bidnya 50 juta rupiah dan lakunya di 51 juta 500. Hanya satu pembid dan dia menaikkan di harganya 51 juta 500. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi headlampnya sudah buram dan harus diganti, dan juga banyak baretan, dan catnya ini warna silver sudah belang-belang. Dan coba kita cek di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian fender sebelah kanannya sudah ada lecet dekat tutup bensin, dan juga sudah ada baretan-baretan yang kasar ya.
Jadi seperti ini bagian belakangnya. Jadi kalau dibilang nih kondisinya masuknya ke grade D. Itu tadi bagian dari eksteriornya. Kalau untuk interior ini masih terbilang C tapi arah ke D karena nggak terlalu rapi juga ya. Ini mesinnya masuknya ke C arah D ya. Oke, ini adalah Suzuki EPV DLX manual transmission tahun 2013. Open bidnya 50 juta, lakunya di 51.500.000, pajaknya di Maret 2020. Selamat buat pemenangnya. Oke, di sini lotnya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, jadi banyak banget dan ini nyempil dan gua harus ke belakang-belakang. Nah ini lanjut ya. Ini mobil yang laku selanjutnya. Ini adalah Daihatsu Xenia R 1300cc manual transmission tahun 2016. Pajaknya nih di Oktober 2019, warnanya putih dan ini open bidnya 92 juta rupiah, lakunya di 93 juta rupiah. Selamat buat pemenangnya. Kalau dari eksterior nih masih terbilang C karena di sini sudah menguning ya. Bagian panel sebelah kanan ini sudah menguning dan kondisi bannya juga sudah sekitar 40-50%. Bagian belakang ini hanya kotor aja, tinggal dipoles. Hanya beberapa baret-baret pemakaian ya, tidak ada penyok atau bengkok di tulangan. Kondisinya masih cukup. Nah ini juga ada baretan di bumper depan ya. Jadi ini baretan-baretan yang memang kayaknya pemakainya kurang hati-hati. Dan kalau dilihat dari interiornya, ini bekas ada pinky-pinky di bagian dashboard yang sudah dilepas dan juga masih ada di bagian persneling dan juga handbrake-nya. Nah ini bekas pemakai wanita intinya lah. Akhirnya dilelang di Balai Lelang Sun dengan harga 92 juta dan mesinnya ini masih kondisi terbilang cukup. Oke, ini adalah Daihatsu Xenia R manual transmission tahun 2016, open bidnya 92 juta rupiah, lakunya di 93 juta rupiah, pajaknya di Oktober ya 2019. Oke, kita next ke lot selanjutnya. Oke guys, ini next berikutnya lot yang laku ini adalah Toyota Fortuner G yang tipe Lux 2.7 tahun 2016. Nah di sini open bidnya 110 juta ya, udah turun dari 115 juta jadi 110 juta dan akhirnya ada yang ngebid di harga 111.500.000. Jadi di sini lakunya di 111.500.000. Selamat untuk pemenangnya dan pajaknya ini ada di Agustus 2020, masih hidup dan ini sudah pernah gua review. Jadi buat teman-teman bisa cek langsung di videonya Dozo Otomotif di channel Dozo 21 tentang review mobil Fortuner ini. Untuk eksterior memang banyak PR-nya dan untuk interior masih terbilang cukup dan mesinnya juga masih terbilang cukup. Dan ini laku saat ini di Balai Langsung di harga 115.500.000. Selamat buat pemenangnya. Oke, ini adalah yang laku ya di lot terakhir di lot nomor 54. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 GL. Ini 1400cc manual transmission tahun 2016 dan ini pajaknya ada di Januari 2020. Open bidnya 80 juta rupiah, lakunya di 82.500.000. Kalau dilihat dari kondisinya eksteriornya C arah ke D karena ada beberapa yang harus di repair termasuk dari bumper. Nah, bumper di sini pecah karena pasti nabrak. Lalu di sini mungkin kena imbasnya, jadinya di sini ada klep atau kaitannya ini lepas, jadinya bumpernya ini butuh di repair. Dan untuk kita lihat di bagian belakang, ya bagian belakang masih cukup normal dan catnya pun juga masih cukup baik. Untuk dari eksterior ini C arah ke D. Nah kalau untuk di interior ini masih terbilang C tapi arah ke D karena banyak yang kotor dari jok-joknya dan juga plafonnya, jadi mesti di salon dan dibersihkan ya secara maksimal. Dan mesinnya masih terbilang cukup juga. Oh ya, di eksterior pun juga di belakangnya sebelah kiri bannya sudah belang ya. Oke, selamat buat pemenangnya. Ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2016. Open bidnya 80 juta, lakunya di 82.500.000. Pajaknya di Januari 2020. Selamat buat pemenangnya. Oke guys, ini ada yang request, langsung kita cek. Ini adalah unit yang di request sama satu peserta lelang. Oke, ini adalah Kijang Innova G yang automatic transmission tahun 2005. Nota pajaknya yang nggak ada ya. Open bidnya 52 juta rupiah dan ini pastinya lakunya harga dasar karena ini di request. 52 juta rupiah, kita cek sekelilingnya dulu.
Jadi di sini ada baret ya yang agak dalam di bagian fender dan arah ke bumper sebelah kanan. Dan kalau untuk masalah catnya ini sudah sedikit memudar. Ban belakang sebelah kanan ini sudah bocor. Lalu di bagian grill ini sudah terlepas ya lem-lemannya. Headlamp di sebelah kanannya ini sudah terlalu memudar, sudah menguning dan kurang baik, dan bagian bumpernya sudah pernah dicat ulang. Bumpernya juga sudah tidak presisi, jadi harus butuh di repair. Kita cek langsung ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya, jadi di sebelah kirinya ini sudah luka ya, dan ini lukanya cukup dalam, dan ini akhirnya sampai penyok seperti ini, sampai masuk ke dalam. Jadi ini nabrak ke belakang. Jadi kalau untuk inspeksinya di interior ini masuknya kategorinya ke C arah D. Interiornya ini masih lumayan ya, masih cukup, dan mesinnya ini C arah ke D. Jadi banyak beberapa oli rembes. Maklum ya, ini karena tahun 2005, jadi mesinnya pun masih terbilang kategori cukup sebenarnya. Ini mobil, salah satu mobil yang di request ini adalah Kijang Innova G automatic transmission tahun 2005. Open BCA 52 juta dan lakunya juga di 52 juta. Pajaknya yang tidak ada atau STNK-nya. Jadi bisa dicek di online. Di platnya ini di bulan 10 2020. Oke, selamat buat yang request dan menang di harga dasar. Oke, jadi kalau memang misalnya teman-teman mau tahu tentang gimana prosesnya lelang tertutup, langsung aja cek di Balai Lelang Sun, di Facebooknya Balai Lelang Sun. Sekali lagi ya, Facebooknya Balai Lelang Sun. Di situ ada nomor WhatsApp adminnya, teman-teman langsung WhatsApp di nomor adminnya untuk mendapatkan informasi yang valid dari unit-unit yang dilelang dan juga jadwal lelangnya dari Balai Lelang Sun. Oke guys, sekian aja proses dari lelang di Balai Lelang Sun ini yang secara tertutup. Oke, semoga video ini bisa menjadi manfaat dan informasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa himbauan untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu stay di rumah bila tidak ada urusan atau kegiatan apapun. Jangan lupa di share dan di like sebanyak-banyaknya video ini, dan juga support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Selalu jaga kesehatan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.